Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, hari ini saya akan bercerita tentang Al-Malikah, di mana zaman dulu di kaum Bani Israel terkenal seorang wanita pelacur yang sangat cantik yang bernama Al-Malikah ini. Dia mempunyai rumah yang dimana pintunya selalu ia buka dan ia hadapkan ke ranjang, di mana di ranjang itu ia sudah bersiap-siap untuk menerima tamu, untuk melayani para tamu-tamunya. Dan Al-Malika ini memasang tarif yang tidak murah. Tarifnya sangat mahal, yaitu sekitar 100 dinar. Menurut riwayat ada yang mengatakan 100 dinar. Kalau seandainya satu dinarnya itu bisa dirupiahkan 4 juta, berarti 100 dinar artinya tarif untuk mengencani Al-Malika ini sekitar 400 juta. Kemudian banyak sekali orang yang tertarik untuk berkencan dengan Al-Malika, termasuk seorang pemuda yang ahli ibadah. Ketika ia melewati rumah Al-Malika, tanpa sengaja ia menoleh ke arah pintu rumah Al-Malika yang terbuka, dan ia pun melihat Al-Malika yang begitu cantik dan menggoda. Maka timbullah hasrat di dalam hati pemuda ini untuk juga berkencan dengan Al-Malika ini. Kemudian tekad yang kuat dan membara di hati pemuda ini pun membuat pemuda ini berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang. Akhirnya ia bekerja mati-matian dari pagi sampai malam, lalu kembali lagi pagi lagi sampai malam lagi. Ia bekerja terus-menerus untuk mendapatkan uang 100 dinar demi mengencani Al-Malika. Setelah perjuangan yang sangat berat, maka terkumpullah uang 100 dinar itu. Cepat-cepatlah pemuda ini menemui Al-Malika. Setelah bertemu dengan Al-Malika, maka diberikanlah uang 100 dinar itu, dan pemuda itu berkata kepada Al-Malika, "Wahai Al-Malika, ini uang 100 dinar yang aku kumpulkan dengan bekerja dengan sangat giat. Aku kumpulkan dari pagi, siang sampai malam demi untuk berkencan denganmu." Mendengar hal itu, Al-Malika tersenyum kepada pemuda tersebut. Kemudian Al-Malika bersiap-siap untuk melayani pemuda ini, pemuda yang sebenarnya sangat ahli. Saat ia dan pemuda tersebut akan melakukan perzinahan, tiba-tiba pemuda ini diberikan hidayah oleh Allah, sehingga ia ingat bahwa mungkin tidak ada yang tahu tentang apa yang diperbuatnya hari ini dengan Al-Malika, tetapi Allah Maha tahu. Allah Maha melihat apa yang hambanya kerjakan, sekalipun hambanya itu bersembunyi serapi apapun. Ingat dengan hal itu, maka pemuda ini langsung terkejut dan langsung meninggalkan Malika. Ia buru-buru untuk pergi dari rumah Al-Malika ini. Kemudian Al-Malika menggenggam tangan pemuda ini. Lalu Al-Malika berkata, "Mau kemana kau? Mau pergi kemana? Kita masih belum melakukan hubungan badan, kita masih belum berkencan." Kemudian pemuda tersebut berkata, "Ambil saja uangnya, itu uangnya untuk kamu, tetapi aku akan segera pulang. Aku teringat akan Tuhanku, bahwa Tuhanku akan melihat apa yang telah aku lakukan. Karena itu aku tidak mau Tuhanku melihat aku dalam keadaan berdosa, dalam keadaan aku meninggalkan syariatnya." Lalu pemuda ini memaksa untuk pergi. Al-Malika pun semakin kuat untuk menahan pemuda ini. Kemudian, "Tidak, kamu tidak boleh pergi sampai kamu itu menyetubuhiku," kata yang Al-Malika. Kemudian pemuda ini tetap ngotot.
Tutup ngotot dia akan pergi dari rumah Malika. Akhirnya setelah percakapan yang alot, pemuda ini pun meninggalkan rumah Malika dengan syarat dia memberitahukan siapa namanya dan di mana alamat rumahnya. Setelah kepergian pemuda ini, Al-Malikah pun berpikir, kalau saja pemuda yang taat ini hanya satu kali akan berbuat maksiat, belum melakukan maksiat, tapi akan melakukan maksiat, sudah ketakutan begitu, sudah merasa bersalah seperti itu kepada Tuhannya. Lalu bagaimana dengan diriku? Dengan diriku yang sudah bertahun-tahun selalu melakukan perbuatan zina, bertahun-tahun yang selalu aku melakukan perbuatan dosa. Maka Al-Malikah pun bertekad kuat untuk bertaubat dan mencari pemuda ini. Kemudian Al-Malikah pun terus mencari pemuda ini. Akhirnya bertemulah Al-Malikah dengan pemuda ini, tetapi waktu itu Al-Malikah menutup seluruh tubuhnya termasuk memakai cadar. Kemudian setelah bertemu dengan pemuda ini, maka dibukalah cadarnya. Karena Al-Malikah masih berharap agar pemuda ini mau bersama dengan dirinya atau menikahinya. Kemudian setelah pemuda ini melihat Al-Malikah, pemuda ini sangat terkejut dengan keberadaan Al-Malikah. Terkejutnya itu adalah antara dia perasaan bersalah kepada Allah, perasaan berdosa kepada Allah yang masih membayang-bayanginya. Dari saking terkejutnya pemuda ini, maka meninggallah pemuda ini. Al-Malikah pun bersedih mengetahui bahwa pemuda ini yang ingin sangat dinikahinya itu meninggal di hadapannya. Kemudian Al-Malikah pun berkata kepada orang-orang, siapakah yang bisa dan mau menikah denganku? Maka orang-orang berkata di situ, coba kau menemui saudara dari pemuda ini. Saudara pemuda ini juga termasuk orang yang beriman, tetapi dia itu sangat miskin. Kemudian Al-Malikah pun menemui saudara dari pemuda tersebut, mengungkapkan keinginannya agar ia bisa menikah. Dan pemuda ini pun menyanggupi untuk menikah, tetapi pemuda ini berkata pada Al-Malikah bahwa dirinya sangat miskin. Al-Malikah berkata, tidak masalah, karena bagiku harta tidak ada artinya, aku sangat kaya. Tidak masalah engkau miskin, yang penting kita menikah. Dan dari pernikahan ini maka lahirlah anak-anak yang soleh. Dikatakan ada yang meriwayatkan seorang nabi, ada pula yang meriwayatkan anak-anak yang soleh. 7 keturunan Al-Malikah yang semuanya soleh dan taat kepada Allah. Di antaranya nama-nama itu adalah ada Ya'wah, ada Bunasyih, ada Ya'la, ada Balya, ada Armiyah, ada Aus dan ada Yamin, menurut beberapa riwayat. Jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa anak-anaknya ini adalah nabi, dan ada yang mengatakan bahwa anak-anaknya ini hanyalah orang soleh yang taat kepada Allah. Kemudian di sisi lain ada pula seorang mujahid dan hafid Al-Quran. Dia adalah seorang pahlawan Islam ketika mau mengalahkan Romawi. Akan tetapi nasibnya berubah 360 derajat. Pemuda ini bernama Abdah bin Abdurrahim, di mana ketika ia sedang berkeliling di tengah-tengah benteng Romawi, ia melihat seorang wanita Romawi yang sangat cantik jelita, dan pemuda ini yang bernama Abdah ini pun jatuh cinta kepada wanita Romawi tersebut. Diungkapkanlah perasaan dari Abdah ini kepada wanita tersebut, dan wanita ini hanya menginginkan satu syarat. Kalau kau ingin menikahiku, ada satu syarat yang ingin engkau penuhi, yang ingin dan harus engkau penuhi. Ada satu syarat yang ingin engkau lakukan dan harus engkau penuhi. Syarat itu adalah engkau harus masuk agama Nasrani.
Dari saking cintanya, dari saking tergila-gilanya Abdah pada wanita Romawi ini, maka Abdah pun menyetujui apa yang diinginkan oleh wanita ini. Menikahlah Abdah ini dan dirinya pun keluar dari yang namanya Islam. Jadi Abdah ini murtad, dia memeluk agama Nasrani. Semua teman-teman seperjuangannya merayu Abdah agar kembali kepada Islam, namun Abdah sama sekali tidak mau. Kemudian banyak di antara para sahabat-sahabatnya yang bertanya kepada Abdah, lalu bagaimana dengan hafalanmu? Bukankah engkau hafal Quran, kau tahu tentang isi Al-Quran, kau paham dengan makna-makna dan tafsir Al-Quran? Bagaimana dengan itu Abdah? Lalu Abdah berkata bahwa semua yang dia hafalkan, yang dia ketahui dalam Al-Quran itu sudah terhapus. Dan hanya 2 ayat saja yang tersisa di dalam ingatannya. Hanya 2 ayat saja dari sekian banyaknya hafalan yang ia hafal, hanya 2 saja ayat yang terpatri dan masih melekat di dalam akalnya. Surat itu adalah surat Al-Hijr ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarhum ya'kulu Rabbuma yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang kafir itu kadang-kadang menginginkan sekiranya mereka dahulu menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan mereka, kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatannya. Sebenarnya dari ayat ini sudah memperingatkan kepada Abdah bahwa apa yang ada di dunia ini itu hanyalah fata morgana. Apa kesenangan dan kenikmatan yang ada di dunia ini itu kadang adalah ujian bagi manusia. Mampukah manusia bersyukur kepada Allah? Mampukah manusia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah? Bukan dengan kenikmatan itu malah menjauh dari Allah, malah dia itu mengkhianati Allah. Dari ayat ini sudah dikasihkan gambaran bahwa kalian yang mau mengkhianati Allah silakan saja, nikmati saja apa yang kalian dapatkan di dunia ini. Tapi ingat, kalian pasti akan menyesal. Ini sudah diperingatkan, tetapi ada masih tidak mau dan masih dia kekeh dengan keinginannya, yaitu menikahi wanita Romawi. Dari 2 hal ini bisa kita tarik gambaran bahwa tidak ada yang pernah tahu masa depan seseorang. Cerita yang pertama, Al-Malika, seorang wanita pelacur, tanpa kita sadari di masa depan dia menjadi seorang ibu dari orang-orang yang saleh, bahkan dikatakan ibu dari para nabi. Tetapi Abdah yang seorang hafid Al-Quran, yang seorang mujahid perang dalam Islam, tiba-tiba berubah dirinya menjadi seorang yang murtad dari Islam dan beragama Nasrani. Naudzubillah minasyaitonir. Semoga kita di masa depan akan senantiasa dan akan selalu tetap berpegang teguh pada agama Islam, tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.